Bagi sendiri kan semua kali maka kelihatan salah satunya yang operasi posisi adalah yang perusahaan di dalam blok yang fix dan support. Nah, ini sudah kita solusikan dengan mereka bagaimana di perusahaan dan kapasitas mereka menampung dari nelayan. Dan insya Allah dalam dekat kita lagi mengupayakan ada usaha salah satu kecamatan kita buat pilot project usaha gabung untuk kampung ada dana manusia dari pemerintah daerah meningkatkan untuk menjadi pemasok ikan dan diolah kolaborasi dengan optiker untuk bisa diedarkan di Sumatera dan di keluar. Itu terakhir komunitas lain, misalnya dari beras ya, beras selama ini kontrolnya tinggi. Nah kita lagi upayakan dan sudah kita temukan di bidang PAS dengan dua kepala Aceh. Nah saat ini sudah berjalan sudah detil merupakan support untuk penguatan kilang di Aceh. Nah ini kita upayakan supaya kontrolnya dari sini beras tidak ada lagi dari luar. Bapak Ibu sekalian di sini Selatan itu banyak beras yang ada dari luar terbentuk. Saya sebagian dari itu asli dari luar. Jadi tidak tampak kenapa itu bukan ada tapi luar. Oleh karena itu kilang-kilang kami di Aceh harus kuat dan sekarang sudah berjalan dan program sudah ditempel dan sudah turun bahkan. Dan kita harapkan nanti daerah-daerah itu ada pantauan bagaimana diunggah barang-barang yang sedang diajak itu post ini. Ya, di mana bisa sudah dipantaukan dalam tahun dimulai dari sektor semua produk yang selama ada di luar Aceh kita gantikan semua yang ada dari produksi lokal. Oleh karena itu kita akan di bahwa tadi saya sudah bersumpah di bulan kalau bapak serius nanti boleh ditambah khusus. Ya, kita akan perhatikan, kita akan lihat kelayakannya dengan bapak dan kita tunggu keyakinan bagaimana bulan Aceh kalau memang bapak kuat serius untuk barang barang maka daerah-daerah lain harus ya berkoordinasi bulan Aceh tidak lagi pasokan dari luar maka bila perlu Aceh memberikan pasokan ke luar daerah. Jadi sudah ada komitmen saya secara langsung komunikasi juga dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Wakil juga PSDI. Beliau respect mau kalau memang ada produk dari kita termasuk dengan food station Jakarta. Mereka mau menampung produk Aceh. Oleh karena itu ini momentum bagus kita perkuat bagi bapak serius nanti kita bahas khusus untuk eskalasi bertahap di yang merupakan insya Allah yakin asal kita jelaskan secara baik secara bisnis dan pertanyaan kita akan sedang maka tidak jelas barang mana dijual dan setiap kabupaten kota tidak lagi tergantung sama luar. Jadi kalau bisnis kapal lebih dia masuk ke kabupaten lain. Saya melihat dengan kondisi alam dan iklim dan tidak semua kabupaten dari sama. Kalau misalnya kalau dikebab tinggi, maka tinggi bisa keluar. Dia akan iklim juga kontrak, melakukan tidak semuanya berbeda, tapi ambil dari beris ya, itu beris ya. Fasilitas KIC cuma ya minta pada ribuan Aceh Jaya Aceh Selatan. Oke baik, terima kasih Bapak semuanya sudah menyampaikan. Berikut kita silakan Bapak Ferdi Nur untuk dapat memberikan arahannya. Bapak dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Asisten Jual, Bapak Kepala BI, Bapak Bupati Wali Kota, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dari diskusi beberapa saat yang lalu, saya bisa merespon yang pertama sampai hari ini, sampai waktu ini tingkat inflasi masih terkendali dan menurut saya masih aman. Aman dalam artian dalam kondisi yang serba sulit sekarang, kondisi darurat, kenaikan angka tingkat inflasi masih relatif terkendali.
Hanya saja memang menjadi catatan kita semua bahwa perlu kewaspadaan di semua komoditi bagi semua stakeholders tentang adanya tren kenaikan ke depannya. Nah, tren kenaikan ini saya pikir sesuatu yang niscaya, sesuatu yang dapat kita pahami karena memang kita sedang dalam darurat wabah COVID-19. Kewaspadaan tentu perlu karena wabah ini belum terprediksi, belum bisa kita prediksi di mana ujungnya, di mana kapan berakhirnya. Sehingga oleh karenanya tren inflasi tentu akan memburuk. Kemudian terkait dengan fenomena alam, musim hujan, tingkat hujan itu sangat tinggi, sehingga bencana alam silih berganti datang. Kalau memang curah hujan yang tinggi, itu kemungkinan fenomena alamnya adalah pergerakan tanah atau tanah longsor, banjir genangan, kemudian banjir bandang, kemudian genangan air karena tidak berfungsinya saluran. Nah, itu semua harus menjadi catatan penting bagi kita karena akan terkait langsung maupun tidak langsung dengan supply dan demand komoditas yang merupakan variabel inflasi, sehingga tren kenaikan angka inflasi itu niscaya akan terjadi. Kemudian kita juga perhatikan dari berbagai sebab tersebut, psikologi masyarakat juga akan terganggu. Bisa saja ada panik buying, bisa saja ada respon negatif terhadap berita-berita yang belum tentu benar, sehingga panik di tengah-tengah masyarakat itu rentan terjadi. Nah, kalau ini terjadi, tentu akan berpengaruh bagi angka inflasi kita. Kemudian fenomena alam juga akan mengakibatkan kerusakan atau degradasi infrastruktur. Nah, kalau ini terjadi juga akan mempengaruhi pasokan komoditas yang merupakan variabel inflasi. Nah, ini semua menjadi catatan kita dan perlu diwaspadai. Nah, obatnya apa? Antisipasi yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah koordinasi yang lebih intens. Yang pertama, internal provinsi, antar kabupaten, kemudian antar provinsi, antar Aceh dan provinsi lain, terutama provinsi tetangga yang berhubungan secara infrastruktur, kemudian dengan instansi vertikal. Nah, koordinasi yang intens ini tentu aktornya adalah TPID, ya kita semua, tim pengendali inflasi daerah, ya dipimpin oleh kepala daerah, hubungannya dengan BI dan saya pikir variabel penting dari TPI ini adalah lembaga-lembaga keuangan yang lain. Nah, kita juga perlu mencatat bahwa pengamanan juga berhubungan dengan keamanan, dan pengamanan berhubungan juga dengan inflasi, terutama dari pihak keamanan, kepolisian, boleh juga TNI dan Polri didukung oleh TNI dan TNI, di mana transportasi harus benar-benar aman dari kriminal, aman dari tindak kriminal, aman kondisi jalannya, aman moda angkutannya. Nah, ini juga merupakan bagian kecil memang, tapi harus mendapat perhatian karena kalau terganggu, bisa saja pasokan terganggu, kemudian inflasinya meninggi. Kita juga perlu perhatian dan dukungan dari pihak keamanan terhadap tindakan melawan hukum dalam dunia industri dan perdagangan, seperti
spekulasi komoditas, terjadinya penimbunan oleh para spekulan, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan hal-hal yang menyangkut tindakan melawan hukum yang lain. Dan kesimpulannya kita harus melihat semua aspek, baik itu aspek teknis maupun aspek non-teknis. Nah, Bapak Ibu sekalian, catatan khusus saya terhadap diskusi yang tadi sudah berlangsung, yang menjadi underline, yang digarisbawahi adalah pasokan gula. Ya, konsumsi gula di Aceh secara sepintas saya yakini tinggi. Nah, memang dalam jangka pendek tentu pasokan gula ini harus bawang 70 memperhatikan hal-hal yang tadi sudah saya katakan. apa? Tapi dalam jangka menengah, saya sepakat bahwa kita harus memikirkan tentang produksi gula atau pabrik gula. Nah, memang program hilirisasi ini sudah menjadi program yang kita wacanakan sejak 2 tahun yang lalu. Tapi lagi-lagi hilirisasi ini kan yang pertama perlu investasi besar, terutama untuk pabrik gula, kemudian juga mengakibatkan waktunya juga panjang. Nah, tapi kita sudah on the track ke arah situ, dan kita juga berupaya menggait investor luar selain investor penanaman modal dalam negeri. Kemudian menjadi perhatian juga tentang komoditas bawang merah. Nah, bawang merah ini Presiden sendiri sudah meng-announce atau menotis bahwa memang ada masalah dengan bawang merah ini. Nah, lagi-lagi kita nanti coba bahas lebih detail rantai pasokan di mana sehingga terganggu, sehingga harga bawang merah ini kemudian tinggi ketika suplainya tentu menurun. Di mana masalahnya? Kalau Presiden mengatakan ada tanda tanya di situ, apakah ada penimbunan atau lain sebagainya, atau produksi yang terganggu cuaca dan lain sebagainya. Nah, kalau tentang hal lain tentang pasar murah, kalau pasar murah ini memang ternyata signifikan, ada dampak positif terhadap stabilisasi harga, ya kita akan coba evaluasi. Kalau memang kita perlu tambah volumenya, ya kita tambah. Tentu sangat tergantung dengan kemampuan fiskal APBA, dan kalau memang kabupaten kota punya kemampuan, ya mungkin bisa juga mengambil bagian dalam pasar murah ini. Kita juga sedang merencanakan dalam refocusing untuk ada bantuan keuangan ke kabupaten kota setidak-tidaknya 5 miliar rupiah. Nah, ini dalam rangka COVID tentu tidak harus langsung hanya pada masalah pencegahan COVID, tapi juga bisa social safety net, bisa juga dana tersebut digunakan untuk stabilisasi harga, untuk menekan angka inflasi. Kemudian hal-hal lain tentu harus terus kita komunikasikan, dan secara substansial satu persatu kita harus selesaikan masalahnya. Kalau ada kendala, ada benang kusut di situ harus kita uraikan, termasuk jaring pasokan komoditas yang dibutuhkan rakyat. Dan ini harus secara efektif kita komunikasikan dan kita cari jalan keluarnya secara terukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus catat ya, memang produktivitas kita relatif rendah. Komoditas pertanian yang harusnya tidak ada alasan untuk tidak ada di Aceh, tapi buktinya produksinya tidak ada di Aceh. Jeruk nipis, pisang, dan lain-lain. Apalagi yang terkait dengan gula, dengan barang jadi seperti gula, itu sangat rendah. Nah, untuk ini khusus menghadapi adanya prediksi krisis pangan, saya himbau kepada kabupaten kota, saya himbau kepada seluruh stakeholder, kepada civil society, organisasi bahkan,
untuk berpikir tentang meningkatkan produksi tanaman pangan. Kita masih katakanlah krisis pangan dunia itu terjadi Januari, mulai Desember Januari 2021, Desember 2020. Kita masih punya waktu 6 bulan untuk memproduksi tanaman Hujan pangan. bareng ya? Nah, saya himbau, Hujan beres. saya sudah minta Cukup izin Pak? beberapa hari Ujian yang sih, bahannya tidak diusahakan untuk bisa dipinjamkan dalam tanda kutip kepada kita. Nah, nanti kita bekerja sama dengan TNI Polri dan civil society, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, kelompok-kelompok spesifik di masyarakat untuk memproduksi komoditas pangan melalui kegiatan-kegiatan menanam tanaman pangan. Masih ada waktu 6 bulan untuk itu. Nah, saya juga sudah minta Dinas Pertanian Provinsi, pemerintah Aceh untuk menyediakan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Apakah itu bibit, yang utama adalah bibit, apakah itu alat sintan, apakah itu tenaga penyuluhan, dan lain-lain yang diperlukan. Kita fullkan ke sana, karena saya yakin untuk Aceh dengan tanahnya yang subur, dengan wilayahnya yang luas, dengan SDM pertanian perkebunannya yang tidak kurang, kita bisa bertahan, bisa mandiri dengan produksi pangan kita sendiri tanpa harus khawatir akan krisis. Tapi catatannya tentu itu kita harus antisipasi betul, kita harus hindari betul produksi kita keluar dari Aceh, terutama produksi komoditas yang kita surplus. Jadi kendala kita produktivitas kita rendah, terpaksa masuk dari luar negeri dan dari luar provinsi seperti yang dikatakan Pak Zainal Arifin tadi. Tapi bagi produktivitas kita yang tinggi seperti gabah, itu tidak ada hilirisasi, tidak ada pengolahan setengah jadi sampai jadi, sehingga barang mentahnya ya keluar. Nah, ini kendala dua katup yang harus kita jaga. Kita harus hindari masuknya komoditas dari luar, termasuk impor, dengan menggalakkan produksi terutama pertanian, dan kita harus melakukan hilirisasi untuk mencegah barang mentah kita keluar provinsi atau bahkan ke luar negeri. Karena saat ini sampai setahun ke depan itu tidak tepat momentumnya untuk melakukan perdagangan komoditas pangan keluar dan masuk, ekspor dan impor ke Aceh, dan kita harus melakukan proteksi karena itu dilakukan oleh semua negara, dilakukan oleh semua provinsi di Indonesia. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk yang stakeholders yang terkait, saya minta melakukan inovasi teknologi dalam hal mendukung kegiatan produksi komoditas ini dalam rangka menekan angka inflasi. Ya, inovasi teknologinya misalnya pertukaran data antar kabupaten kota. Apa yang surplus di satu kabupaten, komoditas apa yang surplus, itu diinformasikan ke kabupaten yang lain yang mungkin minus dalam komoditas tersebut. Nah, apa yang surplus di kabupaten yang minus komoditas tertentu itu diinformasikan ke kabupaten kota yang lain. Nah, melalui sebuah aplikasi. Jadi harus ada inovasi teknologi. Tanpa bantuan inovasi teknologi, nah tentu ini sulit kalau secara manual dan butuh waktu lama. Nah, mari sama-sama kita perhatikan hal ini. Mungkin ada inovasi itu justru datangnya dari kabupaten kota. Nah, kita coba patenkan di antara kita saja agar pertukaran data, penyajian data, analisis data, inventarisasi komoditas, semua dilakukan secara cepat dan secara akurat jenis-jenis datanya dan komprehensif. Nah, ini bagian lain dari support agar supply dan demand komoditas, terutama komoditas pangan, itu benar-benar bisa kita lakukan dengan baik atas supply data yang baik. Kecepatan menjadi parameter dewasa ini. Itu inovasi teknologi dalam dunia produksi terutama tanaman pangan. Bapak sekalian,
rapat kita akan kita akhiri, cuman saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari proses rapat. Yang pertama, BI merekomendasikan agar fokus penyediaan pasokan komoditas pangan penyumbang utama inflasi. Tadi sudah disebutkan, di antaranya ada beras yang paling ini, gula, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan optimalisasi keberadaan. Yang ketiga, membincangkan berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang bersifat preventif melalui pemantauan stok dan produksi komoditas bahan makanan. Kemudian yang keempat, penguatan basis data yang ini nanti akan kami coba jajaki. Ya, nanti kalau ada antar kabupaten nanti kami bisa memfasilitasinya Pak Andri dari provinsi. Yang ketujuh, penguatan koordinasi BPD dengan Satgas Pangan untuk memitigasi praktek perhimpunan. Ini dari pihak Polda dengan bekerja sekali menerapkan. Kemudian program kluster ketahanan pangan oleh SKPA. Kemudian Bapak sekalian yang ke-8 menyangkut tentang perlu dilakukannya penambahan frekuensi daripada operasi pasar yang akan nanti kita lakukan dengan mengevaluasi dulu yang pelaksanaan selama ini dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada di pemerintah Aceh. Kemudian subsidi transportasi ini sudah juga dilakukan. Yang ke-9, subsidi transportasi terutama dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekarang sudah dipasok bawang merah sebanyak 1.000 ton bawang merahnya dan sudah ke distributor. Biaya angkutnya ini ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, kita juga punya program di Dinas Pangan untuk biaya transportasi ini. Jadi nanti mungkin Bapak Kepala Bupati bisa berkoordinasi nanti dengan melalui saya atau melalui Dinas Pangan mengenai kebutuhan ini. Kemudian mengenai harga gula, Dolok terus berupaya untuk masuknya Pak dan Bapak Gubernur juga sudah menerbitkan beberapa rekomendasi impor maksud kami, dan juga ada beberapa rekomendasi yang kita untuk penyediaan sebagai pemasok dari gula-gula apa istilahnya itu gula putih ya, ya. Kemudian berikutnya mengenai menghadapi pasca krisis pangan yang akan diperkirakan akan mulai terjadi pada bulan November sampai dengan Januari yang akan datang. Sebenarnya krisis pangan itu sudah mulai Pak sejak April kemarin dengan ditandai dengan kekurangannya pasokan dan juga dengan adanya kenaikan harga. Jadi Pak Gubernur sudah menandatangani surat kepada para bupati dan wali kota dan juga kepada instansi terkait. Mungkin saya bacakan saja beberapa poin pentingnya Pak. Yang pertama, dalam rangka menghadapi krisis pangan yang oleh WHO mengatakan bahwa telah dengan adanya COVID telah mengganggu rantai pasok karena lockdown atau pembatasan sosial berskala besar dan terganggunya proses pengolahan makanan akibat kebijakan protokol kesehatan menjaga jarak. Untuk itu kepada kabupaten kota oleh Bapak Gubernur diminta yang pertama segera melakukan gerakan tanam padi Pak, jagung dan tanaman pangan lainnya di lahan sawah pasca panen padi. Bapak-bapak bisa berkoordinasi dengan Distanbul Provinsi untuk memanfaatkan arsitan, kemudian hal yang lain yang dibutuhkan. Ya, yang sudah memulainya adalah Kabupaten Aceh Besar. Kemudian yang B, memanfaatkan lahan-lahan tegalan, lahan-lahan kosong di sela-sela tanaman perkebunan dengan tanaman pangan dan sayuran, termasuk meminjak lahan-lahan yang milik daripada HPH. Ini untuk kita antisipasi 6 bulan ke depan. Kemudian C, memanfaatkan perkarangan luas dengan tanaman sayuran, beternak unggas, budidaya ikan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Ini di bawah daripada Dinas Pangan. Kemudian D, melaksanakan diversifikasi pangan dan mengutamakan pemanfaatan pangan lokal. Jadi kalau sudah makan misalnya sudah makan pucuk,
itu dianggap sudah makan makanan pokok. Jadi bukan harus makan beras. Menghidupkan home industri untuk pengolahan berbagai hasil pertanian, perikanan, dan mendukung kesejahteraan pangan keluarga, seperti pengolahan minyak kelapa. Yang dulu kita punya di seluruh Aceh, kita punya pengolahan minyak kelapa. Kita mandiri dalam menyediakan minyak kelapa dan sebagainya. Sebelum lahirnya pabrik-pabrik seperti Bimoli dan lain sebagainya. Ini perlu kehidupan kembali Bapak Ibu semuanya, karena ini teknologi sederhana. Ya, dengan hanya masak santan air kita sudah bisa mendapatkan minyak kelapa. Kembangan, abon, ikan asin dan lain sebagainya. Yang berikutnya, YKF meningkatkan alokasi anggaran dalam APBK dengan memprioritaskan program kegiatan sektor pertanian dalam arti luas. Kemarin Kepala Bapeda sudah mengirimkan kepada Bapak semuanya surat tentang teknis bagaimana dana doka dapat dilakukan dari pusing untuk kepentingan COVID, melaksanakan program CSR supaya mereka punya program yang berorientasi kepada ketahanan pangan. Kemudian yang ini tidak pangan. Jadi ini ada beberapa dulu rencana pangan yang akan datang. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Kepala BI Aceh dan seluruh para bupati dan kepada sekalian yang hadir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti hasil rapatnya akan kami kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di